Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wakhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Barik lana ya Rabbana fi hadzal syahril karim. Waj'alna ya Rabbana fihi minal a'idin wal faizin. A'inna ya Rabbana ala siyami wal qiyam. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Tirmidzi dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kita sudah sampai kepada babu sholatit tatawwu'i fil baiti. Bab salat sunnah di rumah. Hadatsana Abbas al-Anbari hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Shalih an al-Ala ibn al-Harith an Haram bin Muawiyah an ammihi Abdullah bin Sa'ad qala. Dari Abdullah bin Sa'ad qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati, tentang salat, fi baiti, di rumahku, wassalati, dan tentang salat fil masjid, di masjid. Qala, beliau menjawab, qad tara ma aqraba baiti, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Beliau berkata, qad tara, kau sudah tahu, kata Nabi, kau tahu ma aqraba baiti fil masjid, alangkah dekatnya rumahku dari masjid. Fala an usalliya, sungguh untuk aku melakukan salat fi baiti, di rumahku, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an usalliya, daripada untuk aku salat fil masjid, di masjid. Ila an takuna salatan maktubatan, kecuali salat maktubah, kecuali salat wajib. Salat wajib. Ini yang harus diperhatikan, bahwa karena sholat di rumah itu lebih terbebaskan daripada dipandang orang. Kalau sholat fardu semua orang melakukannya. Dan sebaik-baik sholat fardu adalah di masjid bagi kaum pria. Bagi wanita jika aman fitnah. Tapi sholat sunnah bagi kaum pria adalah di rumah. Kecuali kemarin sudah kita sampaikan, kecuali sholat duha bagi orang yang subuhnya di masjid. Menunggu sampai terbit matahari, masuk waktu duha, sholat duha baru pulang. Agar mendapatkan keutamaan daripada berzikir setelah sholat subuh hingga sholat duha, lalu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Selebihnya adalah sholat di rumah. Bahkan ulama menyampaikan, tidak bisa mengalahkan sholat di rumah itu dengan sholat biarpun di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Yang dibahas keutamaan 100.000 lipat itu adalah urusan kefarduan, sholat fardu. Adapun sholat sunnah di dalam rumah tetap lebih utama. Kecuali bagi orang yang sudah tinggal di Mekah, orang haji dan umrah, hendaknya berbanyak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi keutamaan sholat di rumah ini memang sudah disepakati.
Lebih aman di rumah. Bukan berarti kita tidak perlu sholat sunnah di masjid, tidak. Kalau kebetulan kita di masjid, kita lakukan sholat sunnah di masjid. Tidak perlu kita bawa ke rumah. Karena kalau sudah di rumah bisa saja berubah, tidak jadi sholat. Karena mungkin anaknya sudah terlanjur nyalain televisi. Ini perbandingan ini bagaimana cara membandingkan itu supaya tidak salah. Misalnya, kita hanya bisa melakukan 2 rakaat saja. Di hadapanku antara aku ke masjid atau di rumah, ya lakukan di rumah. Cuman kalau dia punya jatah, saya punya jatah di masjid sama di rumah, ya lakukan semuanya. Bukan berarti, wah nanti sholat ba'diyahnya di rumah saja deh, biar dapat keutamaan besar. Ya lakukan di masjid dan di rumah sholat yang lainnya lagi. Supaya orang ini, supaya tidak salah faham dalam hal ini, gara-gara salah faham di dalam masalah ini, sehingga dia tidak pernah sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, alasannya apa? Lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah kalau memang kita berada di rumah. Kalau di masjid, sholat di masjid dulu, baru nanti cari keutamaan di rumah. Sebab banyak orang kalau sudah meninggalkan sholat ba'diyah dari masjid, maka sampai pengennya sholat di rumah, inginnya katanya ingin dapatkan pahala besar. Sampai di rumah nggak jadi sholat. Belum lagi batal wudhu, malas wudhu, dan seterusnya. Jadi begitu perbandingannya adalah kalau kita punya waktu, kesempatan hanya 2 rakaat. Antara kita sholat di masjid sama di rumah. Maka lakukan di rumah. Tapi kalau kita sudah berada di masjid, lakukan sholat sunnah di masjid. Baru nanti sampai di rumah, lakukan sholat di rumah. Nah ini. Jadi jangan sampai salah faham lalu membatalkan sholat di masjid, enggak mau sholat di masjid, karena apa? Lebih utama di rumah. Sampai di rumah enggak kira sholat nanti. Baik. Itu masalah sholat sunnah. Termasuk diantaranya kalau kita sebelum ke masjid, kau lihat tuh, kalau memang adzannya kita di masjid, ya langsung saja ke masjid, nggak usah perlu pulang dulu. Alasannya Pak, pengen mendapatkan keutamaan, saya pulang dulu. Nggak dapat sholat jamaah nanti. Jadi perlu faham yang benar ini. Jangan banyak alasan nanti akhirnya tidak sholat jamaah karena pengen sholat sunnah di rumah, balik lagi ke masjid sudah ketinggalan. Kalau orang paham keutamaan, bukan berarti sholat di masjid tidak ada keutamaan. Ada keutamaan, cuman lebih utama di masjid, di rumah. Jika perbandingannya seperti itu tadi, saya punya waktu hanya untuk sholat 2 rakaat, di mana saya melakukan di rumah atau di masjid? Lakukan di rumah. Kalau kita sudah terlanjur di masjid, lakukan di masjid. Kenapa? Kebaikan itu sebaik-baik kebaikan dilakukan adalah secepatnya. Kenapa? Antara waktu kita ingin melakukan dengan melakukan ini, ribuan setan berbisik kepada kita. Maka jangan ditunda gara-gara pengen di masjid, ingin melakukan sholat sunnah, nanti sajalah di rumah. Wah, nggak karu-karuan ini. Bukan begitu maknanya ini. Atau perbandingan lagi berlaku begini, saya sholat di masjid 2 rakaat, kemudian saya sholat di rumah 2 rakaat. Mana lebih utama? Yang di rumah. Yang tidak boleh dimaknai adalah meninggalkan sholat sunnah di masjid, hanya melakukan di rumah saja. Itu yang tidak benar. Baik. Babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang yang datang tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syaqiq. Qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah an siyami Rasulillah, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menjawab, kana yasumu, Nabi puasa, hatta naqula qad shama. Nabi sering puasa, saking begitu seringnya puasa sampai orang kalau ketemu beliau pasti kayak pasti puasa. Qad shoma. Tapi kadang juga Nabi wa yuftiru, dan Nabi berbuka hatta naqula qad aftar. Dan Nabi juga pernah lama tidak berpuasa sampai orang pada mengatakan Nabi tidak puasa. Wa ma shoma Rasulullah syahran kamilan, Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh. Mundu qadimal Madinah, mulai dari kedatangan dari Madinah, datang ke Madinah, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Nanti ada riwayat setelahnya masalah Sya'ban. Nabi puasa Sya'ban paling banyak. Tidak ada puasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban setelah Ramadan. Ini menunjukkan bahwanya begitulah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang berpuasa. Cuman kenapa kok Nabi tiba-tiba tidak berpuasa lagi-lagi? Supaya tidak memberatkan umat, takut diwajibkan Nabi.
Dan Nabi memberikan bimbingan untuk yang berpuasa, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Biarpun Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi menyebut cara puasa. Itu bagi siapa? Bagi orang yang hobi puasa. Ya, sesaat berpuasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau yang dilakukan Nabi, Senin Kamis. Mana yang lebih utama, Senin Kamis sama puasa Daud? Senin Kamis karena Nabi melakukannya. Lalu Nabi kenapa kok menyampaikan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Ini diarahkan kepada orang yang sering berpuasa itu. Jangan sampai nanti hak-hak keluarga untuk makan bersama tidak ada. Hak senang kawan enggak ada. Sehingga sampai ada larangan puasa dahar, puasa selamanya. Tapi yang betul puasa selamanya asalkan di hari-hari yang diharamkan itu tidak berpuasa adalah boleh. Apalagi jika ada tujuan-tujuan misalnya dia sendiri. Sering uzlah, nggak banyak berinteraksi dengan orang, kemudian tidak punya tanggung jawab, tidak harus dia menyenangkan anaknya untuk makan bersama. Yang sering puasa, yang melakukan puasa dahar, puasa terus menerus adalah Imam Nawawi. Hampir setiap hari puasa beliau. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi tidak apa-apa orang puasa setiap hari, tapi ingat di waktu yang diharamkan harus meninggalkannya. Tidak semua orang seperti itu, sebab dia kadang-kadang punya sanak, kerabat, saudara dan seterusnya. Istrinya pengen makan siang bersama saja susahnya setengah mati. Kalau sudah sore buka, oke buka bersama sama istri. Karena mungkin ibunya pengen ngajak makan bersama, bukalah. Kalau sudah puasa sunnah, tolong digampangkan. Jangan sampai gara-gara puasa sunnah seolah-olah jadi kayak wajib, menjadi serba salah hidupnya. Baik, haddatsana Ali bin Hujur, haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaidi an Anas bin Malik annahu su'ila an shaumin Nabi. Sayyidina Anas bin Malik ditanya tentang puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau menjawab, kana yasumu minasyahri, beliau berpuasa dalam syahri itu hatta minasyahri, beliau berpuasa 1 bulan. Hatta nara alla yurida ayyuftira minhu. Bahkan kami melihat seolah-olah beliau itu nggak ingin berbuka, nggak ingin dibolongin. Begitu banyaknya, hampir setiap hari berpuasa. Cuman di bulan yang lain, di tahun berikutnya, di bulan itu, anggap saja di bulan Sya'ban, Nabi pernah puasa terus hampir penuh full. Tapi pernah Nabi hampir tidak pernah berpuasa. Sampai kami katakan Nabi nggak pernah puasa di bulan Sya'ban. Ini di bulan apa saja? Ini tidak ditentukan bulannya. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida ayyasuma minhu syai'a. Pernah suatu ketika di bulan yang Nabi pernah berpuasa itu, ternyata Nabi tidak puasa di tahun yang berbeda. Nabi tidak berpuasa di tahun yang berbeda, di bulan yang tahun lalu Nabi berpuasa hampir tidak buka. Tapi sekarang Nabi tidak pernah puasa, Nabi berbuka terus, hampir tidak pernah puasa. Nah, kalau semua yang dilakukan Nabi seperti ini, sesaat Nabi melakukan, sesaat tidak, itu menunjukkan kalau itu amalan sunnah, bagi yang tidak melakukan pun tidak dosa. Seperti yang kemarin disedaskan. Bukan berarti lalu menjadi bid'ah kalau kita melazimi terus, sholat duha terus. Nabi pernah meninggalkan duha, hendaknya sunnah juga kita meninggalkan duha sesaat-sesaat. Bukan begitu. Wa kunta la tasha'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan. Kalau kamu tidak ingin melihat Nabi di malam hari salat, kecuali kamu malah melihat dia salat. Pastinya kalau kamu di malam hari melihat Nabi, maka kamu lihat Nabi selalu salat. Wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Kalau kamu menduga Nabi tidur juga tidur. Artinya sahabat Nabi itu pernah melihat Nabi itu setiap malam itu kayak sholat terus, kayak hampir tidak pernah tidur. Cuman juga menemukan Nabi tidur, kayak seolah-olah tidak pernah sholat. Ini maknanya adalah beribadah itu Nabi mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Bukan menjadikan malamnya selalu untuk bangun, kemudian untuk sholat saja, oh tidak. Wa'tikulladhi haqqin haqqah, ada hak istirahatnya mata. Jika kalau dilihat setiap malam Nabi melakukan tidur, dan tidurnya nyenyak, enak. Tapi malamnya juga bangun begitu. Jangan ibadahnya orang dengan hawa nafsu. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi, ada orang ibadahnya dengan hawa nafsu. Satu bersumpah demi Allah, saya tidak akan tidur selamanya. Karena ceritanya itu semuanya bercerita tentang hebatnya Nabi dalam beribadah. Oh, gimana Nabi ibadahnya? Begini, sholatnya begini, puasanya begini.
Akhirnya sahabat Nabi ini setelah bercerita tentang hebatnya ibadah Nabi, mereka berkata, Nabi aja yang dosa tidak ada, pahala tempat surga tertinggi, ibadahnya saja kayak begitu. Lalu kita di mana? Terus gimana kita untuk bisa ngejar? Ya nggak akan bisa. Sudahlah gini aja, aku bersumpah, demi Allah, saya akan berpuasa setiap hari. Dan tidak pernah aku batalkan. Pokoknya aku puasa terus. Ya sudah, demi Allah, saya akan bangun malam tidak tidur-tidur. Berita ini nyampe ke Rasulullah. Murka Nabi. Nggak begitu pendidikan itu. Dimarahi oleh Nabi, batalin kau. Nggak boleh kau lanjutkan sumpah seperti itu. Jadi beribadah itu harus sesuai. Bahkan sampai suatu ketika istri baginda Nabi itu kan melihat Rasulullah ibadah seperti itu, ya berlomba-lomba beliau untuk beribadah. Sampai agar beliau ummahatul mu'minin, ibunda-ibunda kita itu tidak tertidur, membuat di tiang-tiang masjidnya itu dipasang seperti tali begitu. Sehingga kalau ngantuk itu tangannya diikatkan begitu biar gak tidur, gak baring, biar sambil berdiri, biar gak ketiduran. Nabi lihat langsung turunin dan Nabi marah. Enggak seperti itu orang ibadah. Jika engkau ngantuk, istirahatlah sesaat. Lalu bangun nanti dalam keadaan segar sehingga khusyuk bisa didapat. Tapi kalau orang bila ibadah sambil ngantuk dan capek, setan yang berbisik, khusyuk nggak bisa. Ini. Jadi Nabi ini maksudnya apa? Waktu malam dibagi antara istirahat beliau dan juga antara ibadah beliau. Itu sudah istimewa, sudahlah. Ibadah tapi bukan begadang. Nah, sekarang repotnya memang semalam, Masya Allah. Ya mulail. Bangun malam. Tapi qiyamul lail bukan sholat. Dia tahu ngapain begadang, ngopi, main kaplek misalnya dan sebagainya. Waduh, menjelang subuh baru sholat. Bukan begitu. Ini ibadah antara tidur dan ibadah. Dan hendaknya seperti itu. Dan sebaik-baik bangun malam adalah, sebaik-baik ibadah malam adalah sepertiga akhir malam. Tidur di awalnya, terakhirnya bangun seperti itu. Jam 9, 10 tidur, 10, 11, 12, 1, 2. Sudah 4 jam istimewa. Bangun dengan segar. Kalau 4 jam sudah cukup istirahat. Nah, baik. Nabi seperti itu. Artinya Nabi kalau kita lihat malam hari beliau tidur. Kalau waktu sholat ya sholat. Biasa begitu. Nggak usah berlebihan sampai seperti rohbanin. Seperti rohbanin adalah tokoh-tokoh agama di luar Islam itu sampai meninggalkan makan ini, meninggalkan itu dan sebagainya. Sampai ada yang berjanji tidak mau menikah. Waktu itu pada zaman Nabi, dimarahin Nabi. Aku paling bertakwanya orang di antara kalian. Tapi aku ada zawajun nisa, aku juga menikah. Sampai mengatakan, ngancam kalau orang begitu gak mau nikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ente malah gak bisa dekat dengan saya. Man raghiba, yang gak senang dengan apa yang pernah aku lakukan, bukan golonganku. Gak mau nikah maksudnya biar ibadah terus, biar gak keganggu. Oh gak bisa. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Daud, haddatsana Syu'bah. An Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair. An bin Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yasumu hatta naqula ma yuridu ay yuftira minhu. Aku, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku pernah menemukan Nabi dalam satu bulan itu puasa terus sampai hampir tidak pernah berbuka. Di bulan yang lain wa yuftiru hatta naqula ma yuridu ay yasuma minhu. Pernah di bulan yang lain Nabi itu enggak pernah puasa sampai hampir betul-betul enggak pernah puasa. Wa ma shoma syahran kamilan, tidak pernah Nabi itu puasa sebulan penuh mundu qadimal Madinata, mulai dari kedatangan beliau di Madinah, illa Ramadhan, kecuali bulan Ramadan. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim bin Abil Ja'ad an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat. Ummu Salamah bercerita, Sayyidatina Ummu Salamah, ma ra'aitu nabiyya yasumu syahraini mutatabi'aini, aku tidak pernah melihat an-nabiyya, kepada baginda Nabi, melihat ngapain yasumu, berpuasa berapa waktu, syahraini 2 bulan, mutatabi'aini berurutan, illa kecuali Sya'bana wa Ramadhana, dan Ramadan, bulan Sya'ban Ramadan. Kalau Sya'ban Nabi pernah puasa hampir full, Muslim. Kana yasumu Sya'bana kullah. Dalam riwayat Muslim, Nabi melakukan puasa di bulan Sya'ban semuanya. Berarti keutamaan bulan Sya'ban. Khususnya yang punya utang ibu-ibu itu. Qala Abu Isa, hadza isnadun sahih wa hakadha
Qala an Abi Salamah an Ummi Salamah. Wa rawa hadzal hadits ghairu wahidin. Meriwayatkan hadis ini tidak satu. An Abi Salamah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhtamalu ay yakuna Abu Salamah bin Abdurrahman qad rawal hadits an Aisyah wa Ummu Salamah jami'an. Sebagian meriwayatkan dari Siti Aisyah, satu dari Ummu Salamah. Bisa saja Abu Salamah meriwayatkan dari dua-duanya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Siti Aisyah dan dari Ummu Salamah. Haddatsana Hannad haddatsana Abdah an Muhammad bin Amr haddatsana Abu Salamah an Aisyah qalat, dari Siti Aisyah, qalat, beliau berkata, Siti Aisyah, lam ara Rasulullah yasumu fi syahrin. Aku tidak melihat Rasulullah itu puasa dalam satu bulan. Akthar min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Melebihi daripada siap puasanya karena Allah di bulan Sya'ban. Sya'ban Nabi banyak puasa. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit yang dibolongin. Bal kana yasumuhu kullah. Bahkan dia puasa semuanya. Haddatsana Al-Qasim bin Dinar Al-Kufi, haddatsana Ubaidullah bin Musa wa Talq bin Ghannam an Syaibana an Asim an Zirr bin Khubaysh an Abdullah qal, dari Sayyidina, karena Rasulullah ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yasumu, berpuasa, fi qurrati kulli syahrin, di setiap awal bulan, thalathata ayyamin, 3 hari, wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ati, hampir beliau tidak pernah berbuka di hari Jumatnya, ditemui. Maka ini disunnahkan kita itu dalam sebulan itu kalau bisa jangan puasa kurang dari 3 hari. Bisa diambil di awal bulan, akhir bulan. Namanya hari gelap. Atau diambil di hari bulan, hari terang, hari bid, ayyamul bid. Ada ayyamul sud, ayyamul bid. Hari putih, hari hitam. Intinya adalah 3, pokoknya kan itu, seperti 3. Kalau sudah kita puasa 3 hari dalam sebulan, seperti puasa 1 bulan penuh, kenapa? Al-hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan 10 kali lipat, berarti 1 hari seperti 10 kali 3, 30. Seperti itu. Maka hendaknya seperti itu, kalau ingin berpuasa yang enggak sering-sering amat, ya 3 hari lah dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15, oke lah. Atau 14, 15, 16, hari putih, atau ambil hari gelapnya. Menjelang akhir bulan sama awal bulan gelap. Dan dilakukan Nabi. Dan Nabi kebetulan ini hari Jumat. Nabi tidak pernah berbuka di hari Jumat. Bukan berarti Nabi mengkhususkan puasa hari Jumat. Ini ada larangan, Nabi melarang dan makruh kita mengkhususkan puasa di hari Jumat. Jika tidak dibarengi dengan hari yang lainnya. Nabi tidak pernah berbuka di hari Jumat, jangan disalahpahami lalu kita berpuasa di hari Jumat saja, tidak. Berarti Nabi di saat beliau berpuasa di hari Jumat, tidak berbuka di hari Jumat, tentu ada hari yang dipuasai selain hari Jumat. Apakah Sabtunya atau Kamisnya? Bahkan Nabi tidak pernah, hampir Nabi itu selalu berpuasa hari Kamis. Berarti Jumatnya ini tambahan. Makanya bahaya sekali kalau orang itu membaca satu hadis selalu mengamalkan, wah ini berarti hari Jumat ya. Wah bagus nih, Nabi tidak pernah berbuka hari Jumat. Mulai sekarang aku akan puasa hari Jumat. Kenapa? Nabi pun tidak pernah buka di hari Jumat. Maka dia puasa hari Jumat. Nggak sadar kalau sana ada larangan. Nabi tidak puasa hari Jumat. Nabi berpuasa di hari Jumat. Bukan mengkhususkan hari Jumat, tapi ada hari lain yang dipuasai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Hafs Amr bin Ali, haddatsana Abdullah bin Dawud an Thawr bin Yazid, an Khalid bin Ma'dan, an Rabi'ah al-Jurashi, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, bercerita, kana Nabiyyu, ada baginda Nabi itu yataharra, mencari-cari dan memperhatikan. Yaumal Itsnani, hari Senin, wal Khamis, dan hari Kamis. Nabi sangat perhatian dengan puasa hari Senin dan hari Kamis. Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Asim an Muhammad bin Rifa'ah an Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Nabi, wasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu, akan disodorkan
Amal baik itu yaumal itsnain di hari Senin. Wal khamis dan di hari Kamis. Maksudnya ini disodorkan secara khusus. Allah sudah tahu, nggak usah pakai sodor-sodoran. Cuman kalau ada berita semacam ini tentu ada sesuatu yang lebih di situ. Dan kita harus percaya seperti itu. Disodorkan memang Allah nggak tahu. Na'udzubillah. Allah maha tahu. Sehingga Allah menyuruh malaikat mencatat, bukan kalau tidak tahu. Begitulah kuasa Allah. Allah menciptakan malaikat agar punya. Jadi Allah menjadikan ini sebab untuk sebab yang lainnya. Ini sebab untuk kejadian yang lainnya, itu biasa. Sunnatullah. Fa'uhibbu, kata Nabi, aku senang ayu rada amali wa ana sha'im. Aku ingin di saat disodorkan amalku, itu lagi puasa. Ini adalah puasa hari Senin dan Kamis, maka sangat disunnahkan, dikukuhkan. Bahkan kalau ditanya mana, karena ada Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Akhi Daud. Ya tentunya tidak bisa mengalahkan Senin Kamis, karena Nabi sendiri yang melakukannya. Puasa Daud Nabi tidak melakukannya. Nabi menghimbau dan mengajarkannya. Tapi kalau puasa Senin Kamis Nabi melakukannya. Tapi puasa Daud puasa istimewa. Di sini juga ada nanti disebut masalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.